Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi, ini kita akan mengadakan ujian kompre. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silakan Pak Robi mempresentasikan bahannya, RPP atau apa, selama kurang lebih 5-7 menit. Kemudian nanti Pak Winarno, Prof. Winarno akan mengkonfirmasi beberapa hal, lalu nanti saya yang bagian uji BTG saja. Monggo Pak Robi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Winarno dan Pak Dr. Supardi yang ini Mas. saya hormati. Lepas-lepas sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan pada pagi hari ini saya diizinkan untuk selawat salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga doa dan syafaatnya terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Supardi dan Pak Prof. Winarno, ini saya akan mempresentasikan RPP saya. RPP pertama terdapat nama sekolah, mata pelajaran, semester, materi pokok, submateri, dan alokasi waktu. Kemudian disusul dengan kegiatan inti, yaitu KI1, kompetensi inti, yaitu KI1, KI2, dan KI3, dan KI4. Kemudian kompetisi dasar ada 4. Itu siapa? Yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya terdapat 1. Satu aja. Kemudian yang KI2 terdapat 2 indikator kompetensi pencapaian. Dan yang ketiga terdapat indikator pencapaian kompetensi 2, yaitu menjelaskan makna berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua adalah menganalisis dalil nakli berpakaian sesuai dengan syariat Islam beserta kandungannya. Dan ini adalah merupakan kategori HOTS, yaitu C4. Kemudian untuk KI4 yaitu mendemonstrasikan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, itu dengan jalan menyajikan dan memaparkan dalil nakli berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Terdapat 7 poin tujuan pembelajaran yang terbangun dari ABCD, yaitu yang pertama menunjukkan sikap berpakaian, yaitu behavior, sesuai dengan perintah agama, itu degree-nya. Dan selanjutnya ada menekankan perilaku, menjiwai perilaku berpakaian, menjelaskan makna berpakaian, menganalisis dalil nakli berpakaian, memaparkan ketentuan berpakaian, kemudian memaparkan makna berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Seluruh tujuan pembelajaran yaitu terdapat komponen ABCD. Kemudian disusul dengan materi pembelajaran, yaitu terbangun dari 3, yaitu materi faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk materi faktual yaitu fenomena sekarang, yaitu jilbab yang sering kita pahami sebagai sarana menutup aurat dan keindahan serta ketakwaan bagi pemakainya. Kemudian konseptual yaitu berupa teks dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Quran Surat An-Nur ayat 31, dan hadis dari Ummu Atiyah tentang berbusana muslim atau muslimah. Adapun proseduralnya itu makna, kemudian dalil-dalil, dan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, itu materinya terlampir. Adapun pendekatan modal dan metode pembelajaran yang terdapat dalam RPP yaitu menggunakan pendekatan saintifik TPACK, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL yaitu problem based learning dengan menggunakan metode tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Kemudian adapun alat dan bahan pembelajaran yaitu media terdapat PPT, kemudian melalui video pembelajaran. Adapun alat menggunakan laptop dan LCD proyektor. Kemudian bahan pelajar yaitu lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD dan bahan ajar lainnya. Kemudian disusul dengan sumber belajar
yaitu menggunakan buku induk, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian buku paket, yang kemudian video yaitu video pembelajaran yang telah kami buat, dan yang selanjutnya adalah artikel tentang berpakaian Islami dan sumber relevan lainnya. Kemudian masuk kepada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah orientasi, persepsi, motivasi, mencakup 3 aspek dalam pendahuluan. Kemudian masuk pemberian acuan. Jadi terdapat 4 tahap dalam proses pendahuluan. Ya, kemudian dalam pendahuluan guru atau saya melakukan absensi, mengajak siswa berdoa, dan kemudian melakukan menanyakan pengalaman terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian memberikan motivasi terhadap peserta didik, baik menggunakan yel-yel ataupun narasi-narasi yang membangunkan semangat sehingga fokus siswa terhadap pembelajaran menjadi stabil. Adapun langkah-langkah pembelajaran selanjutnya setelah itu adalah pemberian acuan, yaitu menjelaskan tentang kompetensi dasar, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Dan sebelum itu, setelah itu kita melakukan pretest terlebih dahulu, yaitu salah satu komponen TPACK yang kami kembangkan adalah menggunakan Bitly, yaitu pretest menggunakan Google Form yang telah kita buat. Adapun pretest dan posttest dengan jumlah soal yang sama dan soal yang sama. Kemudian masuk pada kegiatan inti, yaitu peserta didik mencermati masalah, yaitu yang telah kita paparkan menggunakan video, kemudian juga paparan materi dengan menggunakan model saintifik, yaitu tanya jawab terhadap peserta didik. Kemudian menanyakan apakah yang dimaksud dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, apakah pakaian Islam muslimah itu sama dengan pakaian pada wanita umumnya. Ini merupakan salah satu orientasi peserta didik kepada masalah. Kemudian setelah itu guru atau saya membagi siswa pada beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok, dibagi untuk dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sembari mereka melihat tayangan video yang telah kita siapkan, kita paparkan. Kemudian dengan LKPD yang telah kita berikan, peserta didik mengamati dan memecahkan masalah. Kemudian guru melakukan investigasi mandiri atau kelompok, yaitu dengan sembari mereka memecahkan masalah, guru melakukan penilaian sikap. Guru melakukan penilaian sikap kepada peserta didik. Kemudian saat melakukan diskusi, peserta didik bersama rekan-rekannya menuliskan jawaban mereka terdapat dalam LKPD, di dalam LKPD yang telah kami siapkan. Kemudian mereka setelah itu saling bertanya dan memaparkan hasil karya mereka ke depan untuk dipresentasikan. Nah, kemudian peserta didik dari kelompok lain saling menanggapi dari hasil presentasi kelompok satu dan yang lainnya. Kemudian saya atau guru memberikan klarifikasi atau penguatan atas hasil diskusi tentang ketentuan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian setelah itu masuk pada tahap selanjutnya, yaitu refleksi. Refleksi ini sesungguhnya adalah untuk guru, yaitu menanya kepada siswa bagaimana kegiatan belajar pada hari ini, apa kekurangan Bapak terhadap pembelajaran hari ini, ya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok yang sudah dipaparkan oleh peserta didik. Ya, kemudian setelah memberikan umpan balik, kemudian guru atau saya memberikan link Google untuk melakukan post test. Kemudian setelah itu
setelah selesai melakukan post-test, di bagian penutup ini memberikan tugas rumah untuk membuat ketentuan berbusana muslim-muslimah sesuai dengan syariat Islam, kemudian menguploadnya di Classroom atau mengirim di WA, WA grup yang telah kita buat, kemudian menyampaikan rencana materi selanjutnya yang akan dipaparkan atau dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian guru atau saya menutup menyampaikan apakah ada pertanyaan. Nah, bila tidak ada pertanyaan, maka guru melakukan doa penutup dan kemudian salam. Ya. Apa? Konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Yaitu berdasarkan pengalaman, Prof. Yang peserta didik telah lalui, kemudian kita memberikan acuan sehingga terjadi umpan balik antara guru dan siswa, Prof. Iya, Prof. Ya, soal hot gimana? Contoh nih. Soal HOTS yaitu soal berkaitan dengan menganalisis, Prof. Ya, bacakan soalnya. Itu C berapa menganalisis? Menganalisis, izin menjawab Pak Dokter, yaitu C4. C4. Ya, Prof. Oh ya. Silakan Pak Supadi diteruskan. Ya, selanjutnya untuk BTQ. Siap. Sudah selesai ya soal BTQ-nya ya. Insya Allah sudah saya download dan saya baca, Pak Coba Dokter. baca soal nomor 1. Soal nomor 1. Izin menggunakan HP boleh, Pak Dokter? Boleh. Ya, nomor 1. Soal nomor 1, silakan. Ya. Itu kan ada nomornya. Baca ya, Pak Dokter ya. Dibaca. Ya. Alif Lam Mim. Terus. Alif Lam Mim Shad. Ya, yang baris kedua, KH. Yang kedua, oke. Kaf ha ya ain shad. Oke, soal nomor 2. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha bacaan apa namanya? Bacaan imalah, Pak Dokter. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Oke, bagus. Soal nomor 5. Nomor 5. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Wa wujuhu yawma idim basyirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah. Terus Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. manrok bacaan? Raq. Bacaan apa? Manrok? Kalau dalam yang kolkolahnya atau yang panjangnya, Pak? Yang berhenti itu. Mat arid li sukun. Oke. Ya, terus selanjutnya nomor 8 coba. Satu lagi. Oh ya. Qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Anda nanti menulis terus di WA-kan ke saya atau ke grup, menulis surah
An-Nasr, ya. An-Nasr, Pak Dokter. Ya, nanti ditulis terus langsung akan ke saya ya. Ditulis di Siap. kertas, saya beri waktu kurang lebih nanti 3 menit untuk menulis Al-Asr, bukan An-Nasr. Idza Aja ya. jaa nasrullahi wal fath ya, Prof. Pak Dokter. Ya, nanti ditulis Oh iya. ya. Ya. Oke, itu begitu saya kira untuk ujian kompre untuk saudara Robi telah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dr. Supardi dan Prof. Minarno. Apabila ada salah dari saya mohon maaf. Saya izin live, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.